Bab 11. Pesta ulang tahun Vera. Villa di Paradise Hill tampak sangat gemerlap dan bermandikan cahaya malam purnama. Malam ini adalah pesta ulang tahun Vera Huang. Semenjak sore, halamannya sudah dipenuhi tamu undangan. Semoga Mama selalu diberkati, panjang umur, dan sehat selalu, diucap Cindy Huang. Vera tersenyum, senang. Terlebih, bayang-bayang akan undangan bertemu naga perang juga memenuhi kepalanya. Oleh sebab itu, Vera tiba-tiba berseru, "Aku akan mengabulkan beberapa permintaan dari orang terdekat apabila memungkinkan." Hal ini jelas cukup mengejutkan tamu undangan yang hadir. "Aku ingin tas Louis Vuitton, Bibi Huang," ucap perempuan cantik berusia paling 18 tahun yang cantik jelita. Kendall Chang, putri dari adik perempuan Vera Huang yang menikah dengan pengusaha kaya yang memiliki Chang Industries and Development, David Chang. "Aku ingin jam Rolex emas, Auntie Huang." Kali ini, sepupu Cindy lainnya yang bernama Alex Huang, menyahut. Ia adalah putra satu-satunya dari adik laki-laki Vera, Stephen Huang. "Aku ingin rumah sendiri di Paradise Hill, MA, diucap Cindy Huang yang juga memanfaatkan kesempatan langka ini. Semua tertawa senang, sampai mereka mendengar suara Randy. "Aku ingin ganti skuter baru, Ibu Mertua. Skuter yang sekarang sering mogok." Sontak, seluruh anggota keluarga Huang yang hadir dalam pesta terkejut dibuatnya. Menurut mereka, Randy sudah gila. Berani sekali, pria yang tidak menyiapkan kado sama sekali untuk ibu mertuanya itu, meminta sesuatu dari Vera Huang. Mereka menantikan reaksi Vera Huang. Tapi, siapa sangka wanita itu tersenyum manis? Randy mengira kalau ibu mertuanya telah menyetujui permintaannya. Ya, pria itu sudah memutuskan tidak akan membuka identitas dirinya kepada Cindy karena ucapan istrinya yang tidak menyukai sikap pura-pura naga perang. Lagi pula, skuter yang sering dipakai Randy sudah tidak layak pakai. Pemilik bengkel yang sering membantunya, sampai geleng-geleng kepala melihat Randy masih sanggup mengendarai skuter yang mengeluarkan hitam tebal itu. Asap. Praang. Gelas berisi wine untuk tos yang dipegang Vera Huang langsung dilemparkannya ke arah Randy. Tentu saja Randy menghindar sehingga gelas berisi wine ini pecah terbentur lantai. "Sialan kau! Beraninya kau menghancurkan pesta ulang tahunku!" Randy tidak mengerti apa yang salah dengan ucapannya. Dia meminta skuter baru juga demi memenuhi kebutuhan keluarga Huang dengan belanja ke pasar untuk memasak makanan bagi mereka. Kalau dia membelinya sendiri, akan menjadi pertanyaan bagi keluarga Huang tentang asal uang yang dipakainya. Di sisi lain, Cindy Huang yang melihat situasi yang bisa kian memburuk ini langsung menghampiri ibunya. "Ma, Randy tidak bermaksud menghina Mama dengan minta skuter karena hanya itu kendaraan yang bisa dia gunakan untuk ke pasar," ucapnya, tidak menyinggung tentang kemahiran Randy mengemudikan mobil mewah alias supercar. Saat itu juga, sepupu Cindy, Kendall Chang mencibir, "Suami sampahmu benar-benar tidak berguna. Datang ke pesta ulang tahun Bibi dengan tangan kosong, terus berani lancang meminta hadiah dari Bibi? Benar sekali. Dasar mantu tidak tahu adat istiadat. Beraninya meminta sesuatu di depan tamu penting yang hadir dan mempermalukan Auntie? Sungguh sangat memalukan," diucap Alex Huang yang memang sangat membenci Cindy Huang. Kesempatan langka ini bisa dimanfaatkannya untuk menghina dan mempermalukan sepupunya ini. Dasar sampah tidak berguna. Memalukan sekali punya anggota keluarga seperti dia. Pengangguran tak berguna. Hanya bisa numpang di rumah ibu mertuamu saja. Apa pentingnya dirimu? Pergi saja kau dari sini. Memalukan keluarga Huang saja." Hinaan dan tuduhan tak berdasar dari seluruh anggota keluarga Huang sebenarnya membuat Cindy gerah, tapi dia tidak kuasa melawan karena Randy hanyalah rakyat jelata yang tidak memiliki apa-apa. "Tante Vera." Suara James menarik atensi semua orang. Pria itu tampak datang membawakan hadiah yang disukai oleh Vera, kalung berlian yang diselingi zamrud yang menawan. "Wah, indah sekali, James, aku sangat menyukainya," diucap Vera tanpa malu-malu. Semua keluarga Huang yang hadir juga tercengang karena kalung berlian zamrud yang dibawa oleh James termasuk benda langka yang sulit dibeli, harus melalui pemesanan khusus di toko berlian yang khusus pula. "Tante, aku juga datang untuk melamar Cindy menjadi istriku." Sontak, semua yang hadir terkejut dengan keberanian dan kekurang ajaran James. Cindy masih istri resmi dari Randy. Apa dia sudah gila? Sementara itu, Randy mengepalkan tangannya erat-erat.
James sudah sangat kurang ajar. Dia bisa melenyapkan makhluk busuk ini hanya dalam sekejap saja dengan perintahnya sebagai naga perang. Tapi, lagi-lagi terngiang di otaknya ucapan Cindy yang sangat membenci naga perang membuat Randy berusaha menahan diri. Aku tahu kalau ucapanku ini terlalu mendadak, tapi aku tidak bisa melihat Cindy hidup bersama laki-laki sampah tak berguna macam Randy itu. Aku harap Bibi mempertimbangkannya. Ucap James lagi, lalu pergi begitu saja. Tanpa peduli bahwa dirinya sudah menghebohkan pesta ulang tahun Vera dengan lamarannya terhadap Cindy. Katanya, pria itu ada di bisnis penting. Kendall Chang tiba-tiba maju ke depan dan berkata, Randy, ceraikan Cindy maka aku sendiri yang akan menghadiahkan skuter baru untukmu. Ucapan sepupu istrinya itu bagaikan geledek di siang bolong yang menyambar tubuh Randy. Tak sampai di sana, Vera Huang juga menatap Randy dengan penuh harap. Aku akan tambahkan uang 5 miliar untukmu apabila kamu menceraikan Cindy dengan baik-baik sudah. Sepantasnya kamu menjalani hidup yang lebih baik. Bagaimana menurutmu? Cukup sudah. Randy lelah bersabar dengan keluarga Huang. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku tidak akan pernah menceraikan Cindy seumur hidupku. Aku akan membahagiakannya. Hahaha, membahagiakannya? Mimpi kamu, Randy, marah Vera Huang. Sekarang, kau keluar dari sini. Mengganggu acara ulang tahunku saja. Jangan begitu. Randy kan termasuk keluarga juga. Jangan bersikap mempermalukannya hanya karena lamaran James. Aku juga tidak tertarik dengan lamarannya. Ucap Cindy dengan wajah penuh harap. Randy merasa miris melihat Cindy memohon ampun untuk dirinya. Tidak. Apa-apa, Cindy, aku akan keluar dari sini, ucapnya sambil melangkah pergi tanpa pamit. Lihat kelakuannya. Dasar orang miskin tidak punya sopan santun. Ucap Alex Huang. Cindy tampak ingin menyusul Randy. Akan tetapi, ancaman muncul dari mulut Vera membuatnya menghentikan langkah. Kalau kau keluar dari sini maka aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi, dan kamu dipecat dari jabatan CEO Huang Corporation. Ancaman itu sungguh serius. Bahkan, membuat suasana hening sejenak di dalam aula perayaan pesta ulang tahun Vera Huang. Bab 12. Selingkuhan. Di sisi lain, Randy duduk di bangku taman yang luas milik keluarga Huang, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk di bawah langit malam yang sejuk. Namun, kesunyian itu terganggu oleh bunyi dering ponsel tua di sakunya. Dengan enggan, dia mengangkat ponsel dan melihat pesan dari Catherine Chow yang muncul di layar. Salam hormat, Ketua. Apa Ketua bisa datang besok pagi ke kantor pusat Wang Industries di Kartanesia? Ada dokumen yang harus Ketua tanda tangani sebagai persyaratan pengalihan jabatan CEO. Helikopter akan kami kirim untuk menjemput Ketua. Atau Ketua ingin dijemput dengan mobil? Jika iya, aku sendiri yang akan menyetir ke sana untuk menjemput Ketua. Randy menghela napas panjang, menyadari betapa kejadian hari ini menguras energinya. Aku tidak ingin memikirkan apapun saat ini, tapi mungkin perubahan suasana bisa membantu. Gumamnya, membiarkan pesan dari Catherine tak terjawab. Matanya melayang ke arah rumah besar itu, mencari sosok yang tak kunjung keluar. Cindy Huang, dia berharap wanita itu akan menyusulnya, tapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Aku menyiapkan semuanya untuknya. Tapi dia malah memilih James sialan itu, pikirnya. Kemarahan seketika membara di dalam dada. Ponsel Randy kembali berdering. Ada pesan dari Jessie Liu, bawahannya yang bertugas di Underground City, muncul. Ketua, maaf mengganggu Ketua malam begini. Aku akan datang menjemput Ketua untuk resort dan klub Red Lotus di Underground City. Ketua sedang ada di mana? Bayangan Jessie Liu, gadis ambisius yang pernah ia selamatkan, melintas di benaknya. Apa ada yang terjadi dengan bisnis hiburan milik Randy di sana? Pria itu terdiam sejenak, penasaran dengan apa yang terjadi pada gadis itu sejak terakhir kali mereka bertemu. Akhirnya, dia membalas pesan Jessie. Baiklah. Jemput aku di halaman rumah keluarga Huang di Paradise Hill. Akhirnya, dia membalas pesan Jessie. Baiklah. Jemput aku di halaman rumah keluarga Huang di Paradise Hill, Bui Tenzor. Baik, Ketua. Anda mau dijemput pakai mobil atau helikopter? Randy tersenyum tipis, menggeleng pelan. Kenapa mereka selalu berpikir aku lebih suka naik helikopter? Apa asyiknya? Dia berpikir, lalu segera
membalas. Jemput pakai mobil saja. Aku ingin melihat kemampuanmu menyetir seperti yang aku ajarkan dahulu. Baik, Ketua. Aku akan menjemput Ketua sendiri dengan mobil Porsche terbaru yang anti peluru. Randy mengangguk pelan, lalu mematikan ponsel. Matanya tetap tertuju ke halaman rumah mertuanya masih berharap Cindy Huang akan muncul. Namun, harapan itu pudar seiring waktu. Kali ini, Ren Fakin perasaan wanita itu terhadapnya telah pudar. Jika aku tidak terlalu terikat pada Cindy, mungkin Jessie sudah menjadi pacarku sekarang, pikirnya, menertawakan diri. Ciit! Bunyi ban berdecit tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Sebuah Porsche hitam berhenti tepat di hadapannya. Seorang gadis dengan dress hitam elegan dan kacamata Lugana Diamonds berwarna merah muda turun dari mobil. Randy mengenalinya sebagai Jessie Liu. Saat itulah, Vera Huang muncul dari dalam rumah, menyadari kehadiran Randy bersama seorang wanita muda yang cantik. Kurang ajar, menantu sampah ini. Ternyata dia berselingkuh dengan gadis yang lebih muda. Pantas dia tidak marah saat aku menghinanya habis-habisan. Dia sudah merencanakan untuk berpisah dengan Cindy, pikirnya dengan marah. Seperti detektif amatir, Vera mengendap-endap untuk memergoki Randy secara langsung. Namun, sebelum dia sampai, sebuah mobil mewah berhenti di belakang Porsche. Dua pemuda turun dengan tergesa-gesa. Haskell dan Tristan. Vera mengenali mereka sebagai generasi kedua keluarga terkaya di negeri Khatulistiwa. Ada apa ini? Tapi, melihat mereka berjalan ke arah Randy, Vera tersenyum. Pasti mereka ingin memberi pelajaran kepada menantu sampah tak berguna itu. Batinnya, merasa puas dengan kemungkinan itu. Namun, apa yang terjadi kemudian membuat Vera tercengang. Haskell dan Tristan langsung berlutut di hadapan Randy. Tuan Randy, maafkan kami yang tidak mengenalimu. Mohon maafkan keluarga. Kami dan jangan dihancurkan, jika tak Haskell, suaranya penuh penyesalan saat memeluk kaki Randy. Randy memandang mereka dengan dingin. Tadi kalian begitu sombong dan angkuh. Kenapa sekarang nyembah diriku? Bukannya aku hanyalah menantu sampah keluarga Huang? Jessie Liu, yang sejak tadi berdiri di samping Randy, menambahkan, ya aku bisa membereskan kedua berandalan ini. Tubuh Haskell dan Tristan gemetar ketakutan mendengar ucapan Jessie, sadar bahwa mereka kini berada di hadapan kekuatan yang tak pernah mereka duga. Randy menatap tajam kedua pemuda yang kini gemetar ketakutan seperti babi yang terjepit dalam perangkap. Wajahnya yang tenang menyembunyikan amarah yang membara di dalam dada. Aku tidak peduli jika kalian menghinaku, tapi aku tidak pernah memaafkan orang yang berani menghina istriku. Kalian telah melecehkan Cindy tanpa ampun. Sekarang, katakan padaku, apa yang seharusnya aku lakukan pada kalian? Karena sekalipun kalian tidak muncul di sini hari ini, aku akan tetap mencari kalian berdua untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian serta menghancurkan keluarga kalian. Tatapan mata Randy begitu mengerikan, membuat Haskell semakin menyadari kesalahan fatal yang telah mereka lakukan. Mereka kini melihat sosok naga perang yang ditakuti oleh seluruh keluarga. Berkuasa di negeri Khatulistiwa. Bayangan sosok itu terasa menekan, mencekik setiap keberanian yang pernah mereka miliki. Bagaimana bisa keluarga Huang menyembunyikan ini? Bahkan setahunnya, mereka sering menghina Randy. Ampuni kami. Kami berjanji akan senantiasa menjaga Nona Cindy untukmu mulai sekarang kalau Anda mengampuni nyawa kami yang tak berharga ini, ujar Haskell dengan suara bergetar, penuh penyesalan. Dia menoleh ke arah Tristan, seolah menyalahkan temannya karena telah menghasutnya untuk mencelakai Cindy Huang yang telah menolak mereka. Sudah terlambat. Kalau saja kalian tidak menghina Cindy dan tidak berusaha membunuh kami, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni kalian. Tapi sekarang, hanya keluarga kalian yang akan kuampuni, bukan kalian. Vera Huang yang mengintip dari kejauhan tiba-tiba melihat bayangan naga merah dan hitam yang seakan muncul dari tubuh Randy. Mata Vera membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa aku tidak salah lihat? Menantu sampah itu bisa ilmu sihir juga, pikirnya dengan ngeri. Tubuh Haskell dan Tristan semakin gemetar, terperangkap dalam rasa takut yang tak terperikan. Mereka menyesali kebodohan mereka yang telah menghina dan melecehkan Cindy Huang. Bagaimana, Ketua? Apa aku bisa melenyapkan kedua berandalan ini sekarang? Jessie Liu bertanya dengan nada kejam yang menambah ketakutan di hati Haskell dan Tristan. Tristan bahkan mulai mengompol di celananya, saking takutnya. Randy terdiam sejenak,
mempertimbangkan. Setelah kupikir-pikir, nyawa kalian tidak berarti apa-apa. Randy terdiam sejenak, mempertimbangkan. Setelah kupikir-pikir, nyawa kalian tidak berarti apa-apa jika dihilangkan begitu saja. Kalian adalah satu-satunya penerus keluarga kalian. Pergilah ke dalam rumah dan bersujud minta ampun kepada Cindy Huang. Mulai sekarang, kalian berdua bertanggung jawab atas keselamatan Cindy. Jika sesuatu terjadi padanya, nyawa kalian yang akan menjadi taruhannya. Rasa lega yang luar biasa melanda mereka berdua. Ini adalah kemurahan hati yang jarang, atau bahkan belum pernah, dilakukan oleh naga perang. Namun, saat mereka hendak bergegas masuk ke dalam rumah, suara Randy memanggil mereka kembali. Tunggu! Keduanya langsung membeku, rasa takut kembali menghantam. Mereka hanya bisa berharap Randy tidak mengubah keputusannya. Rahasiakan pertemuan kalian denganku. Jika sampai bocor, aku yang akan menghabisi kalian dengan 13. Kecurigaan Vera Huang. Randy! Suara teriakan keras memecah keheningan malam, menghentikan langkah Randy yang sudah hampir masuk ke dalam Porsche hitam yang menjemputnya. Dia menoleh dengan tenang, meski dalam dirinya, gejolak perasaan mulai muncul. Jessie Liu, yang sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, menegang melihat sosok Vera Huang yang penuh amarah dan ancaman terhadap naga perang. Namun, Randy mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Jessie tidak ikut campur. Ibu, ada apa memanggilku? Bukankah kalian sudah mengusirku dari acara pesta ulang tahun? Tanya Randy, wajahnya menunjukkan kebingungan yang tenang. Wajah naga perang perlahan-lahan kembali lagi ke wajah Randy yang lugu. Vera, dengan sikap yang lebih mirip seorang ibu-ibu yang kesal karena kurang uang belanja, langsung menyemprot Randy dengan kata-kata kasar. Tubuhnya berkacak pinggang, sementara matanya menyala-nyala penuh amarah. Bagus sekali kelakuanmu. Baru saja diusir dari keluarga Huang, sudah berani berselingkuh dengan gadis kaya. Siapa gadis ini? Katanya sambil telunjuknya menuding ke arah Jessie. Randy tahu betul betapa keras dan kejamnya temperamen Jessie, sehingga demi keselamatan Vera, ia memutuskan untuk menyuruh Jessie pergi terlebih dahulu ke Red Lotus Resort and Club. Bagaimana ketua akan ke sana? Tanya Jessie, Mas enggan meninggalkan Randy dalam situasi seperti ini. Kalau aku bilang datang, pasti datang. Suara Randy keras dan tegas, membuat Jessie akhirnya mundur. Meskipun Jessie tidak ingin pergi, dia tahu lebih baik tidak berurusan lebih lanjut dengan naga perang ini kalau tidak ingin mendapat masalah. Gadis itu pun masuk ke dalam mobil mewah hitam, lalu dengan cepat melaju meninggalkan halaman rumah keluarga Huang. Dasar pelakor pengecut, teriak Vera. Huang tidak puas karena merasa diabaikan begitu saja. Jangan sembarangan bicara, Bu. Jessie bukan gadis yang ibu kira, jawab Randy, membela salah satu elemental naganya dengan tenang. Kurang ajar. Bukannya mengaku salah, malah membela perempuan pelakor itu. Aku akan minta Cindy mencerai kamu, dasar sampah tak berguna. Jihina Vera Huang, semakin kesal dengan sikap Randy. Meskipun amarah mulai menggelegak di dalam dirinya, Randy tetap menahan diri. Dia masih menghargai Vera sebagai mertuanya, memilih untuk bersikap sebagai menantu biasa daripada menunjukkan kekuatan naga perang yang dimilikinya. Aku berkata benar, Bu, ujarnya, suaranya tetap tenang meski hatinya berkecamuk. Plak! Tamparan keras Vera mendarat di pipi Randy. Sebenarnya, dengan kemampuannya yang tinggi, Randy bisa dengan mudah menghindari tamparan itu. Namun, dia memilih untuk menerimanya, berharap dengan begitu Vera tidak terus-menerus mencurigainya. Berselingkuh. Dia tidak ingin hubungannya dengan Cindy Huang hancur, terutama saat dia sedang berusaha memperbaikinya. Di sisi lain, Vera Huang berdiri tegak, kedua tangannya bertolak pinggang, menatap Randy yang tak berdaya dengan penuh kemenangan. Matanya membara penuh kebencian saat dia berkata tajam, tak perlu kau bela pelakor sialan itu. Sekarang jawab, kamu mau menceraikan Cindy atau tidak? Tatapan Randy bertemu dengan ibu mertuanya, mencampur kelelahan dengan tekad, melihat kebencian yang terukir dalam di wajahnya. Aku tidak akan menceraikan Cindy. Aku mencintainya, Bu. Tegasnya, suaranya tetap stabil meski ketegangan di antara mereka semakin menebal. Kemarahan Vera semakin berkobar mendengar kata-katanya, tangannya sudah terangkat untuk menamparnya lagi. Namun kali ini, cengkraman yang kuat menghentikan gerakannya.
Terkejut, Vera berbalik untuk melihat siapa yang berani menahannya, hanya untuk menemukan dirinya berhadapan dengan seorang wanita yang memancarkan aura kekuasaan dan keanggunan, berpakaian rapi seperti seorang CEO papan atas. Jantung Vera berdegup kencang saat mengenali wanita itu, Catherine Chow, kekuatan yang ditakuti di dunia bisnis negeri Khatulistiwa. Vera, yang selama ini mengidolakan Catherine, merasa bingung oleh permusuhan yang terpancar dari mata Catherine. Nona Catherine, maaf kalau aku menyinggung perasaan Nona, tapi salahku apa? Gagapnya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan kehadiran Catherine seharusnya menjadi kehormatan, bukan sumber ketakutan baginya. Sementara itu, Catherine sudah siap melontarkan kata-kata tajam, tetapi gelengan halus dari Randy menahannya. Catherine menarik napas. Ia lalu memilih kata-katanya dengan hati-hati walaupun ada rasa bingung di benaknya. Kenapa kau memukul pria ini? Ditanyanya, berpura-pura tak mengenali siapa Randy. Sebenarnya, pesan tak terjawab membuatnya cemas dengan keadaan naga perang. Ia segera tiba menggunakan helikopter, lalu dilanjutkan dengan mobil mewah berkecepatan tinggi. Dia pantas dipukul, Nona. Menantu sampah ini tidak pantas bersanding dengan putriku yang cantik, CEO aktif di Huang Corporation, ujar Vera dengan nada menghina. Baginya, Randy itu sampah hanya menumpang dan menjadi pesuruh bagi keluarga Huang. Lata menyadari jika tangan Catherine hampir saja bergerak untuk menampar Vera keras-keras. Dia menggertakkan gigi, menunggu Vera pergi agar bisa berbicara empat mata dengan atasannya ini. Aku tidak bisa bekerja sama dengan orang kasar dan suka merundung. Lebih baik kau jaga sikapmu jika masih mengharapkan aliran dana miliaran dari naga perang untuk perusahaan kalian. Ditegas Catherine dengan tatapan tajam. Baik, Nona. Vera Huang tak menyangka bahwa Catherine Chow akan membela menantunya yang tak berguna ini. Apa pria sampah itu diam jago menarik wanita kaya di sekitarnya? Mungkinkah ada sesuatu yang tak Vera ketahui?